Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lutfiana, NIM 18622011269. Pada kesempatan kali ini di matkul teori akuntansi, saya akan coba menjelaskan mengenai agensi teori. Yuk kita simak di video selanjutnya. Agensi teori atau teori keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan kepada kontrak yang terjadi antar anggota di dalam suatu perusahaan, yaitu antara prinsipal pemilik dengan agen sebagai pelaku utama, yaitu menurut Jackson and McLean tahun 1976. Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas perusahaan. Nah, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Nah, dalam penelitian Jackson and McLean tahun 1976 juga menyatakan bahwa hubungan keagenan ini muncul ketika satu atau lebih prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Nah, dengan demikian, seorang agen itu wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh prinsipal kepadanya. Nah, untuk memotivasi agen, prinsipal akan merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak keagenan, yaitu menurut Ihsan tahun 2017. Nah, kontrak yang efisien itu adalah kontrak yang memenuhi beberapa faktor, yaitu antara lain yang pertama yaitu agen dan prinsipal harus memiliki informasi yang simetris. Dalam arti agen dan prinsipal harus mempunyai informasi yang baik dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi untuk keuntungan pribadi masing-masing. Lalu yang kedua, risiko yang dipikul agen dengan imbal jasanya itu. Nah, berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang akan diterimanya. Nah, faktanya informasi yang simetris itu tidak pernah terjadi dikarenakan dibanding seorang manajer, prinsipal itu mempunyai informasi yang sangat sedikit terkait perusahaan dikarenakan memang sangat jarang untuk datang ke perusahaan. Nah, sedangkan manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan. Nah, hal ini menyebabkan kontrak efisien yang tidak pernah terlaksana. Nah, sehingga hubungan agen dan prinsipal itu selalu asimetris. Dan masalah keagenan pun muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal dan manajemen bersikap tidak membedakan terhadap resiko, sedangkan pemilik menghindari resiko dan tetapi manajemen dan bukan pemilik menanggung resiko dengan bayaran tertentu. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan apa yang prinsipal inginkan. Nah, sehingga dengan adanya konflik ini yaitu memicu adanya biaya keagenan atau agency cost. Nah, menurut Jackson and McLean tahun 2012, yang pertama itu ada agency cost as the sum. First, the monitoring expenditures by the principal. Second, the bonding expenditures by the agent. And third, the residual loss. Nah, ada beberapa penjelasan mengenai biaya agency cost tersebut. Yang pertama yaitu ada monitoring cost, yaitu biaya yang ditanggung oleh prinsipal untuk memonitoring kegiatan dari agent. Nah, yaitu untuk mengukur, mengamati, mengontrol perilaku agen. Lalu yang kedua ada bonding cost, merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang prinsipal yang diterapkan oleh prinsipal. Lalu yang ketiga ada residual loss, adalah pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat perbedaan keputusan antara agen dan keputusan prinsipal. Dikatakan hampir mustahil apabila perusahaan memiliki zero agency cost untuk menjamin manajer akan mengambil keputusan yang maksimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar di antara mereka. Lalu ada beberapa agency konflik menurut Jackson and McLean tahun 1976. Antara lain yaitu yang pertama ada moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul akibat agen tidak dapat melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati bersama di dalam kontrak kerja. Yang kedua yaitu ada adverse selection, merupakan permasalahan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dari manajemen tersebut.
Menurut teori keagenan, salah satu cara yang dapat diharapkan untuk menyelaraskan tujuan antara prinsipal dan keagenan yaitu dengan mekanisme pelaporan. Nah, informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko ketidakpastian sehingga memberikan akuntan menjadi peran yang sangat penting dalam membagi risiko antara manajer dengan pemilik. Menurut Eisenhower, tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan merupakan atau menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, ada manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi di masa yang akan datang, yaitu bounded rationality. Lalu yang terakhir ada manusia selalu menghindari resiko, yaitu risk averse. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori keagenan yaitu variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fault diamond. Ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena adanya konflik antara prinsipal dan agent menyebabkan agent untuk menyembunyikan informasi dan melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan prinsipal. Nah, hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agent ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Ketidakseimbangan informasi yang terjadi dikarenakan konflik kepentingan itu membuat agen yang menjalani atau memanajemen perusahaan mengalami pressure atau tekanan. Nah, sehingga memanfaatkan jabatannya sebagai cara untuk mempengaruhi orang lain atau merasionalkan tindakan-tindakan kecurangan untuk memperlancar kegiatan perusahaan atau mencapai tujuan perusahaan. Sekian dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori keagenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.